Perkenalkan, nama saya Anggela Merici Sri Utami Kapung dengan NIM 2482011-093 dari Prodi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gel dalam mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Semisolida. Yang pertama ada definisi gel. Menurut Formularium Nasional Nomor 315, gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari secara kecil senyawa organik atau makromolekul senyawa organik. Masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Jika massa gel terdiri dari gumpalan secara kecil, gel digolongkan sebagai sistem dua fase. Massanya bersifat thixotropik, artinya massanya akan mengental jika dibiarkan dan akan mencair kembali jika dikocok. Gel demikian disebut dengan magma. Jika massa gel mengandung banyak cairan, umumnya air, gel disebut dengan jelly. Gel fase tunggal terdiri dari makromolekul yang terdispersi merata ke seluruh cairan sedemikian rupa hingga tidak menunjukkan batas antara molekul yang terdispersi dengan cairannya. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, halaman 7, gel merupakan sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar dan terdispersi oleh suatu sediaan cairan. Selanjutnya ada kegunaan gel. Gel merupakan suatu sistem yang dapat diterima untuk pemberian oral dalam bentuk sediaan yang tepat atau sebagai kulit kapsul yang dibuat dari gelatin, dan untuk bentuk sediaan obat long acting yang diinjeksikan secara intramuskular. Gelling agent biasa digunakan sebagai bahan pengikat pada granulasi tablet, bahan pelindung fluid pada suspensi, bahan pengental pada sediaan cairan oral, dan basis suppositoria. Untuk kosmetik, gel telah digunakan dalam berbagai produk kosmetik, termasuk pada sampo, parfum, pasta gigi, dan kulit. Sediaan perawatan rambut, gel dapat digunakan untuk obat yang diberikan secara topikal, non-steril, atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh anal mata, gel steril. Keuntungan gel. Beberapa keuntungan sediaan gel adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan penyebarannya baik pada kulit. Yang kedua, efek dingin yang dijelaskan melalui penguapan lambat dari kulit. Yang ketiga, tidak ada penghambatan fungsi rambut secara fisiologis. Yang keempat, kemudahan pencuciannya dengan air yang baik. Untuk hidrogel, memiliki efek dingin pada kulit saat digunakan, penampilan sediaan yang jernih dan elegan pada pemakaian di kulit setelah kering, meninggalkan film tembus pandang, elastis, daya lekat tinggi yang tidak menyumbat pori sehingga pernapasan pori tidak terganggu, mudah dicuci dengan air, pelepasan obatnya baik, kemampuan penyebarannya pada kulit pun baik. Selanjutnya, kelebihan gel. Untuk hidrogel harus menggunakan zat aktif yang larut di dalam air, sehingga diperlukan penggunaan peningkatan kelarutan seperti surfaktan agar gel tetap jernih pada berbagai perubahan temperatur. Tapi, gel tersebut sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat. Kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi dan harga lebih mahal. Kekurangan sediaan gel. Untuk hidroalkoholik, gel dengan kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih pada mata. Penampilannya yang buruk pada kulit bila terkena paparan cahaya matahari. Alkohol akan menguap dengan cepat dan meninggalkan film yang berpori atau pecah-pecah, sehingga tidak semua area tertutupi atau kontak dengan zat aktif. Selanjutnya ada jenis gel, hidrogel, yaitu silika, bentonit, pektin, natrium alginat, metil selulosa, alumina. Yang pertama, gel organik mengandung cairan organik. Yang kedua, gel carbomer. Yang ketiga, dispersi berair, dinetralkan dengan natrium hidroksida atau tritanolamin. Gel metil selulosa, patigliserin, gel aluminium hidroksida. Selanjutnya ada komposisi gel. Yang pertama ada gelling agent.
Yang kedua ada air, yang ketiga ada Cl solvent, yang keempat ada preservatif, yang kelima ada stabilizer. Selanjutnya ada gelling agent. Gelling agent adalah bahan tambahan yang digunakan untuk mengentalkan dan menstabilkan berbagai macam sediaan obat dan kosmetik. Jenis-jenis bahan pembentuk gel biasanya merupakan komponen polimer dengan bobot molekul tinggi yang merupakan gabungan molekul dari molekul polimer yang akan memberikan sifat kental pada gel yang diinginkan. Pemilihan gelling agent dalam sediaan farmasi harus inert, tidak bereaksi dengan komponen lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis gelling agent dan digolongkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada golongan protein, contohnya kolagen dan gelatin. Yang kedua ada golongan polisakarida, contohnya alginat, paragen, pektin, aluminium, dan tragakan. Contoh polimer semi-sintetik atau turunan selulosa, contohnya karbometil selulosa, metil selulosa, dan CMCNA. Yang ketiga ada golongan polimer sintetik, contohnya rolasomer dan karbopol. Golongan anorganik, contohnya aluminium hidroksida, amesti, dan bentonin. Selanjutnya ada cara pembuatan gel bagan alur pikir. Sini ada sediaan gel ekstrak lembak, memiliki struktur yang rapuh. Solusinya positif plastilizer, yaitu gliserin. Selanjutnya sediaan gel ekstrak lembak memiliki kadar air yang tinggi, yaitu 80-90%. Masalahnya mudah tercemar mikroba. Solusinya positif preservatif, yaitu nipagin, nipasol. Sediaan gel ekstrak lembak memiliki sediaan yang mudah menguap. Solusinya positif humektan sama dengan propilen glikol. Selanjutnya ada evaluasi gel. Yang pertama evaluasi organoleptis, yang kedua penetapan pH, yang ketiga homogenitas, yang keempat evaluasi daya sebar, yang kelima evaluasi daya lekat. Selanjutnya ada contoh formula, yaitu formula. Ini formulanya nama bahan ekstrak lembak, fungsinya bahan aktif, rentan pemakaian tidak ada, persen yang dipakai 10%. Selanjutnya ada CMCNA, fungsinya sebagai gelling agent, rentan pemakaian 0,5 sampai dengan 10%, persen yang dipakai sama dengan 5%. Selanjutnya ada glycerin, fungsinya sebagai plastilizer, rentan pemakaian 5-15%, persen yang dipakai 10%. Di sini ada propilen glikol, fungsinya sebagai humektan, rentan pemakaian 5-15%, persen yang dipakai 5%. Selanjutnya ada nipagin, fungsinya sebagai preservatif, rentan pemakaian 0,02 sampai dengan 0,03%, persen yang dipakai 0,1%. Selanjutnya ada nipasol, fungsinya juga sebagai preservatif, rentan pemakaian 0,02 sampai dengan 0,06%, persen yang dipakai 0,05%. Selanjutnya ada aquades, fungsinya sebagai solvent, CMCNA, rentan pemakaian tidak ada, persen yang dipakai tidak ada. Selanjutnya ada cara pembuatan. Yang pertama, ekstrak lembak timbang sebanyak 2,2 gram, kemudian dilarutkan ke dalam pelarut etanol 70%, dilarutkan sampai larut. Yang kedua, ditimbang gelling agent CMCNA sebanyak 5 gram, nipagin sebanyak 0,022 gram, dan nipasol sebanyak 0,011 gram. Yang ketiga, dipipet dengan pipet ukuran gliserin sebanyak 0,1744 cm dan propilen glikol sebanyak 1,21 cm. Yang keempat ada gelling agent CMCNA dikembangkan dengan air sebanyak 16,5 ml pada mortar 1, diaduk hingga mengembang. Yang kelima, nipagin dan nipasol dilarutkan dalam propilen glikol. Yang keenam, ekstrak lembak yang sudah cair
dibagi dan dibasol dalam propilen glikol dan gliserin yang didispersikan ke dalam basis gel CMC-NA yang telah dikembangkan sambil terus diaduk sampai homogen. Pengadukan dilakukan terus-menerus, namun jangan terlalu kuat karena akan menyerap udara sehingga menyebabkan timbulnya gelembung udara dalam sediaan. Yang ketujuh, gel ditimbang sebanyak 10 gram sebanyak 2 kali menggunakan kertas perkamen. Yang kedelapan, kertas perkamen yang berisi gel digulung sampai menutupi semua sediaan gel. Yang kesembilan, gulungan kertas perkamen yang berisi gel dimasukkan ke dalam tub dengan kondisi ujung tub keluar dan keadaan tertutup. Kertas perkamen dikeluarkan dengan cara ditarik sambil menjepit bagian belakang tub. Kemudian, tub ditutup dengan melipat bagian belakang yang terbuka. Yang ke-10, ujung tub ditutup dengan alat penekuk atau gunting, lalu diberi etiket dan dikemas dalam wadah kemasan sekunder disertai dengan brosur. Di sini evaluasi formula yang digunakan yaitu evaluasi organoleptis. Di sini ada tujuan. Tujuannya untuk dapat mengevaluasi organoleptis meliputi warna, bau, rasa pada sediaan. Selanjutnya ada metode. Metodenya yaitu bau untuk mengenali aroma atau bau sediaan gel dengan mencium aroma sediaan. Untuk warna, di sini melihat warna dari sediaan gel. Untuk rasa, sini mengenali bentuk dari sediaan. Selanjutnya ada penetapan pH. Alatnya pH universal, tujuannya untuk dapat menentukan pH dari sediaan. Di sini metode yang digunakan yaitu kertas pH universal dicelupkan ke dalam sediaan, lalu dikocok dengan indikatornya sehingga diperoleh pH akhir. Selanjutnya ada uji homogenitas. Alat yang digunakan kaca objek, tujuannya untuk mengetahui homogenitas sediaan. Metode yang digunakan yang pertama ada sampel diambil pada bagian atas, tengah, atau bawah. Sampel dioleskan pada kaca objek, kemudian diratakan pada kaca objek lain sehingga terbentuk lapisan tipis. Susunan partikel yang terbentuk atau ketidakhomogenan diamati secara visual. Selanjutnya ada uji evaluasi daya sebar. Alat yang digunakan yaitu lempeng kaca dan alat timbangan gram. Tujuannya untuk mengetahui daya sebar gel. Metode yang digunakan yaitu krim ditimbang sebanyak kurang lebih 0,5 gram, diletakkan pada kaca bundar di bagian tengah. Di atas diberikan anak timbangan sebagai beban dan dibiarkan 1 menit. Selanjutnya diameter krim yang menyebar dengan mengambil panjang rata-rata diameter dari beberapa sisi, diukur 50 gram sampai dengan 100 gram, sampai dengan 200 gram, 300 gram, 400 gram, dan 500 gram digunakan sebagai beban. Pada setiap penambahan beban didiamkan selama 1 menit dan diukur diameter krim yang menyebar. Selanjutnya ada evaluasi daya lekat. Alat digunakan gelas objek, tujuan untuk mengetahui daya lekat suatu sediaan. Di sini metode yang digunakan yaitu sejumlah sampel kurang lebih 0,25 gram diletakkan di antara 2 gelas objek, kemudian ditekan dengan beban 1 kilo selama 5 menit. Setelah itu beban diambil, kemudian gelas objek diangkat menggunakan tangan, lalu dihitung waktu gelas objek jatuh terlepas antara keduanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.